Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi, wa man wala amma ba'd. Ramadan ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Tentunya sangat menunggu yang namanya bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini banyak sekali ampunan dari Allah dan juga berlipat gandanya pahala dari Allah. Untuk itu pasti kita semua memaksimalkan yang namanya bulan Ramadan. Senang sekali saya Mugi Zainal kembali hadir di tengah pemirsa di Jelang Iftar. Dan pemirsa, kalau kita berbicara mengenai keuangan dan perekonomian, ini cukup penting. Ya, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, bagaimana sih tips kita ya agar kita juga bisa mengelola keuangan dan perekonomian sehingga kesejahteraan keluarga kita ini tercapai. Nah, pas banget nih pemirsa. Kali ini kita akan membahas tema di Jelang Iftar yang berjudul Keuangan dan Perekonomian Islam di bulan Ramadan. Lalu siapa narasumbernya? Pasti sudah pada kenal, Masya Allah. Sudah hadir ya bersama saya kali ini dua narasumber, dan yang satu ini insya Allah pemirsa pasti sudah mengenal beliau. Langsung kita kenalin bersama beliau ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Subki Al-Bukhori. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget loh, saya tahu juga, kita tahu ya pemirsa, beliau padat sekali jadwalnya, tapi kali ini bisa mengisi di Jelang Iftar, Masya Allah. Iya, Bawa-bawa. Gitu. Alhamdulillah. Iya, beliau ini aktif ya, jadi narsum di beberapa tempat juga ya. Kemudian juga beliau aktif sebagai komisaris Al Malik Travel. Bisnisnya kena juga nih, Iya, selalu aktif. alhamdulillah. Siar bisnis jalan. Ya, semuanya kan jadi satu ya. Betul. Bareng kita bekerja, berdakwah, Semua ibadah ya Ustaz? mencari maisha juga semuanya ditujukan untuk mencari sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Bahagia dunia akhirat. Masya Allah. Dan pemirsa, satu lagi narasumber di sebelah saya ya, sahabat Salihah yang cantik Salihah ya. Masya Allah. Beliau adalah Ustazah Dr. Patria Yunita MSc VSD ya, dan aktif sebagai dosen pasca sarjana Universitas PTIQ Jakarta, dan juga beliau aktif sebagai Kaprodi Magister Ekonomi Syariah PTIQ Jakarta, dan juga anggota Dewan Pembina Bidang Syariah Perkumpulan Praktisi Jasa Keuangan Indonesia. Apa kabarnya Bunda Patria? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok bisa ya senada gitu sama Ustadz Subki janjian ya? Ya, ini kan Ya, kaprodinya, ini alhamdulillah. mahasiswanya. Subhanallah. Masya Allah ya, hari ini kita kadarullah ya kumpul bersama di sini sama-sama. Ini kayaknya saya kalau ngebahas masalah ini pas banget loh dengan yang sedang banyak dihadapi juga oleh para keluarga. Ya, pas banget di Ramadan itu kita membahas mengenai keuangan keluarga. Tapi sebelum kita ngebahas itu nih Bunda Patria, kita pengen tahu dulu nih makna dari ilmu ekonomi Islam. Iya. Ya, tafadholi Ustaz. Iya, bismillah. Bapak dan Ibu, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk tercapainya falah, yaitu tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam apabila kita turunkan itu ada dua macam, ada prinsip utama dan prinsip derivatifnya. Iya. Prinsip utama ada 5. Kalau kita membahas bangunan ekonomi Islam, maka fondasi ekonomi Islam itu ada 5 macam. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah adl, kemudian nubuah, kemudian khalifah, dan ma'at. Tauhid artinya bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Kemudian nubuah artinya bahwa kita menteladani Rasulullah SAW sebagai role model yang memiliki sifat tablik, sidik, amanah, dan fatonah. Kemudian dari sisi khalifah, bahwa manusia adalah sebagai pemimpin di muka bumi ini yang mengelola sumber daya yang ada di dunia ini. Nah, dari bangunan fondasi itu ada pilar-pilar, 3 pilar, yaitu multiple ownership, kemudian ada freedom of act untuk berperilaku secara bebas sebetulnya, namun di border dengan kerangka keislaman syariah. Kemudian ada terakhir adalah social justice, keadilan, kesejahteraan sosial yang bangunannya itu diatapi oleh akhlakul karimah. Jadi kira-kira seperti itu ekonomi Islam.
Masya Allah ya. Nah pemirsa, udah paham belum tadi apa yang dibahas oleh oleh Ibu Bunda Patria kita ya? Iya, saya langsung Luar biasa. mencatat-catat. Oh dicatat gitu. juga dong Ustadz Subki. Iya, kan tujuannya tadi falah Betul, ya. Masya Allah. Dan asas-asasnya juga tauhid, nubuwah, ya itu ya sesuatu yang memang menjadi alasan kenapa diturunkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya memberikan pencerahan kan di Iya. dalam kehidupan kita, termasuk dalam berekonomi tadi yang sudah disampaikan oleh betul. Ibu Profesor ya. Nah, Allah, kalau begitu Ustaz. Ustadz Suki, kita kan tadi sudah berbicara mengenai perekonomian dalam Islam ya. Nah, kalau begitu kita juga harus berbicara mengenai perekonomian dan keluarga dulu nih. Ya, karena kan ini adalah sub kecil ya yang Ya. kita hadapi ya. Jadi apa mungkin ibu-ibu di rumah nih, oke lah, saya mah ibu rumah tangga, saya pengen tahu dong ilmunya gimana cara mengelola keuangan keluarga gitu. Lalu kenapa sih ilmu itu penting buat kita dalam keluarga nih Ustadz Subki? Iya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, ma ba'du. Kalau prinsip kita kan sebetulnya dalam berkeluarga itu tujuannya Iya. adalah the ultimate goal-nya kan ibadah semua ya, ridho Allah. Betul. Bagaimana di keluarga itu saat rezeki itu ada kita bisa kelola dengan baik. Betul. Sederhana mungkin ya prinsip saya adalah prinsip muhasabah. Ya kita hitung, karena Quran sendiri Allah menciptakan dunia ini dengan mizan kan. Iya. Kalau tadi prinsipnya adalah al-adl, keadilan, kesetimbangan. Ya kita harus menimbang. Bahasa sederhananya kalau kita ke mall nih lagi belanja gitu ya. Kalau bawa uang 1 juta, kita harus mikir-mikir barang apa yang kita beli, ya kan? Yang prioritas dong pasti ya kan? Apalagi kalau bawanya 100.000. Nah, kalau tuh. dia bawa 100.000, kemudian dia beli semuanya tepung, misalnya 10 kilo, Iya. beras 15 karung, itu mungkin pas waktu di kasir kita cuman suruh bawa tisu doang katanya gitu ya, 4 biji misalnya, 4 bungkus. Kenapa dia nggak menghitung? Kalau amalan kan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dulu dirimu sebelum nanti dihisab oleh Allah. Nah, dalam keluarga juga mungkin konsep nulis, konsep ngitung. Iya. Ya, misalnya kalau gaji UMR, kalau dia mau beli tas branded, dia kan harus savingnya dulu ya. Misalnya di tahun sekian dia bisa beli tas itu. Ya, nah maka dari konsep itu dia hitung. Maka ibu-ibu di Nusantara sesungguhnya pandai-pandai ya ngatur keuangan keluarga ya. Kalau misalnya dari suaminya seperti ini, dia bisa olah tuh sebaik mungkin supaya dia tidak rugi. Atau bahasanya Prof. Patria tadi adalah supaya kita falah terus. Ya, minimal kalau break even point aja gitu ya, pas-pasan. Ya udah alhamdulillah, tapi kita jangan sampai ada orang misalnya WA, Pak Ustadz tolong dong, saya dipinjemin duit dulu, udah kehabisan nih, padahal baru tanggal 7. Ya kan ini kan masih ada 3 pekan lagi ke depan, berarti memang kurang atau memang ada mismanagement gitu, artinya dia salah hitung, salah prediksi. Ya, dan kalau dia sudah menghitung itu dengan baik, insya Allah perekonomian keluarga kita akan ya bertahan gitu Iya, ya. iya. Dengan- Jangan juga sampai Ustadz besar pasak daripada tiang juga ya. Nah, itu Masya bahaya Allah. tuh. Sebab kan bahaya kalau begitu. Betul, betul. Gali lubang tutup lubang masih mending ya gitu. Tapi kalau besar pasak daripada tiang ya rugi Pusing terus. ya, 7 keliling ya, nggak Akhirnya selesai. seperti yang sekarang sedang marak ya. Iya. Orang akhirnya pinjol, Pinjol, ya benar, kan? benar. Karena untuk menutup. Kalau kebutuhan sendiri mungkin ya sederhana ya. Iya. Kadang-kadang kan untuk membayar gaya itu yang mahal. Betul banget, betul. Nah, jadi pemirsa, jadi harus pandai-pandai kita dalam mengelola keuangan keluarga ya. Menarik banget ya bahasan kita kali ini. Untuk itu kita jeda dulu ya, Bunda dan juga Ustadz Subki. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Jelang Iftar. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini.
pemirsa, bagaimana sih cara mengelola keuangan keluarga, perekonomian keluarga, terutama di bulan Ramadan? Jangan sampai ngebengkak ya. Nah, kita pengen dong tahu tipsnya seperti apa. Langsung saja nih, Ustadz Subki ya. Ustadz Subki, kita nanya masalah keuangan dalam Ramadan ini. Ya. Pemborosan banyak nih terjadi, apalagi menjelang Lebaran kan. Ada baju bagus harus dibeli, segala macam dibeli nih. Gimana nih cara kita berhemat gini Ustadz? Iya, memang Ramadan itu kan Syahrul Mubarak ya, bulan Iya. penuh berkah. Tuh. Sampai kalau kita lihat Ramadan tuh makanan yang nggak ada di bulan lain itu di Ramadan ada. Betul. Sampai saya sering ya bercanda lah sama orang-orang. Di Ramadan itu biji salak aja bisa dibikin kolak gitu kan. Biji salak aja empuk gitu kan. Iya. Ada bagus dari orang Malaysia dia bilang, kenapa semua serba ada di Ramadan? Ya karena berkahnya Ramadan. Masya Allah Ya, ya. sampai makanan pun banyak gitu di bulan Ramadan. Tapi satu sisi kadang-kadang over juga orang. Padahal kan makannya berkurang. Betul. Seharusnya kan kita bisa berhemat lebih banyak gitu ya. Tapi memang ya, di Ramadan itu kan mungkin kita catat ya. Pre-Ramadannya aja kita kan mungkin ada banyak acara tuh. Mungkin Iya. kunjungan, mungkin ziarah ailiyah, Betul. kunjungan Mudik keluarga, juga. mudik. Kemudian di awal kayaknya kalau sahur nggak sama yang enak gitu ya. Kadang-kadang ayam aja, ada yang diopor, ada yang direndang, ada yang digoreng, ada yang dipanggang. Ayam aja sampai 4 atau sampai 5 model gitu ya. Nah, maka itu harus dihitung. Sampai belum lagi bikin kuehnya, terus Idul Fitrinya, terus mudiknya. Apalagi kalau mau beli gaya ya, wah pulang kampung handphone yang kemarin kayaknya udah nggak cocok lagi nih dibawa sekarang gitu ya. Nah maka di sini seharusnya ya kalau ya seseorang pasti menyesuaikan diri dengan Betul. kemampuannya. Ya, jangan sampai di awal tadi besar pasak daripada Tiang. tiangnya. Ya kita harus menghitung benar tuh ya. Karena bukanya, sahurnya gitu ya. Nah, ya kita berharap ya orang nggak sampai kemudian ada yang menyekolahkan beberapa surat dari rumahnya gitu kan, atau Sampai menggadaikan kendaraannya gitu kan. Iya. Yang akhirnya begitu Idul Fitri, nangisnya tuh bukan karena nangis ditinggalkan Ramadan, tapi nangis karena bingung gitu, nanti nebusnya gimana ya kan, kita nggak mau kayak gitu. Iya, iya. Maka dihitung betul. Ya kalau kemampuannya seperti ini ya mungkin di awal malam oke lah sahur pertama, tapi jangan juga selama 30 hari misalnya Iya. dengan bentuk sahur yang seperti itu. Iya. Ya mungkin nanti bisa juga lihat bagaimana penasehat orang yang pakar nutrisius ya kan, bagaimana nih, oh ternyata timun direbus juga itu justru seratnya bagus, kaya, malah lebih bermanfaat buat kita supaya kita juga nggak jebol nanti di ujungnya. Baik. Nah tadi Bunda Patria, kan Ustadz Subki udah juga berikan solusi ya. Nah kalau Bunda Patria nih dari seorang ibu, ya, sosok seorang ibu nih, pemberdayaan umat pasti harus terjadi kan. Untuk maksudnya tidak hanya mengecilkan, tapi bagaimana cara mencari solusi yang lain. Bunda Patria mungkin bisa memberikan masukan itu. Iya, jadi sebetulnya di masa Ramadan itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 96, bahwa sesungguhnya apabila seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Iya. maka Allah menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi ekonomi Islam itu pada kondisi ideal diterapkan pada masa Ramadan, di mana pada saat itu kita betul-betul melaksanakan ibadah puasa, taraweh, kemudian ada kewajiban berzakat, kemudian pada masa itu karena ada perubahan pola makan, ada perubahan, ada kewajiban kita datang ke sanak saudara, kemudian ada keinginan berbagi dan bersedekah, sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat secara menyeluruh gitu. Iya. Nah, pada saat itu ada permintaan konsumsi yang tinggi, sehingga di sana ada kebutuhan kita untuk lebih berproduktif dan kreatif di masa Ramadan, sehingga ibu-ibu tidak hanya mengeluarkan uang boros untuk konsumtif, tapi juga memproduksi sesuatu yang bisa menghasilkan tambahan penghasilan. Bisa juga melalui bisnis online dan sebagainya. Namun yang
harus diperhatikan seperti tadi yang disampaikan Ustadz Subki, bahwa pada masa Ramadan hindari berhutang yang sifatnya hutang konsumtif. Karena hutang konsumtif itu akan habis, tidak bisa, uangnya itu tidak bisa kita putarkan kembali untuk membayarkan kewajiban berhutangnya tadi, seperti itu. Jadi usahakan jangan boros, tetap bertawakal, tetap khusyuk menjalankan ibadah dan produktif serta kreatif, itu saja. Baik. Nah, dalam hal ini juga kan sebenarnya kita juga nggak perlu gengsi-gengsi ya, Ustadz juga ya. Maksudnya tuh kalau misalnya banyak yang melakukan penjualan takjil, kenapa kita juga nggak jualan takjil gitu kan? Banyak-banyak kan, coba dilirik tuh di lemari banyak banget nggak barang-barang branded. Kalau lagi banyak perekonomian lagi lesu, kenapa nggak dikeluarin ya? Gimana tuh? Pre-love gitu ya. Iya, pre-love gitu kan, bisa ya seperti itu. Nah Bunda, kita kan tahu juga ya kan dalam perekonomian Islam itu kan ada yang namanya perekonomian secara fisiologis antara ilmu ekonomi dan juga ilmu ekonomi secara konvensional. Nah kita juga pengen tahu ya pemirsa, belajar dulu nih sama Bunda Patria nih, silakan Bunda. Iya, bismillah. Jadi perbedaan secara filosofis ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional, secara filosofis ada 5 perbedaan. Yang pertama adalah dari sisi etika dan moral. Kemudian yang kedua dari sisi tujuan ekonominya. Kemudian yang ketiga dari sumber daya dan kepemilikannya. Yang keempat dari sistem ekonominya. Yang kelima dari pengelolaan kekayaannya. Jadi kalau ekonomi Islam, etika moral ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian juga menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model. Sedangkan kalau ekonomi konvensional lebih sekuler, di mana dipisahkan antara ilmu ekonomi dengan agama. Nah, dari sisi tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahwa dunia adalah untuk tujuan akhirat. Sementara dari ilmu ekonomi konvensional, tujuan ekonominya adalah memaksimalkan laba, keuntungan, dan pribadi. Nah, dari sisi sumber daya kepemilikan, dari sisi ekonomi Islam, sumber daya alam adalah milik Allah. Sementara kita adalah khalifah yang mengelola sumber daya alam tadi. Sedangkan dari sisi ekonomi konvensional, sumber daya alam itu bisa dikuasai oleh perusahaan, oleh individu, sehingga apabila individu menguasai sumber daya alam, maka menurut ilmu ekonomi konvensional dia berhak untuk mengeksplorasi dan memonopoli. Nah, sementara dari sudut pandang sistem ekonomi Islam itu tidak berdasarkan riba, sedangkan konvensional berdasarkan riba. Otomatis Ya, di mana tingkat suku bunga sebagai base dasar dalam analisa sistem ekonomi. baik. Seperti Yang pasti kalau kita pengen dapat berkah ya pasti kita melihatlah bagaimana perekonomian Islam yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Kemudian satu Bunda, lagi, bahwa dalam pengelolaan keuangan ekonomi Islam ada fungsi zakat, infak, sodakoh, di itu yang paling mana penting. semua itu menjadi penggerak sistem ekonomi Masya yang Allah. di mana ada distribusi pendapatan di sana, seperti itu. Jangan lupa berbagi kalau udah sukses. Ya, itu intinya. Apalagi di Ramadan ini kan sedekah, zakat tuh berlimpah banget ya. Amalan yang juga Allah akan lipat gandakan. Kita jeda dulu ya Ustadz dan juga Bunda dan juga pemirsa. Menarik banget ya bahasan kita. Tetap bersama kita di Jelang Iftar. Kami kembali bersama semuanya tentunya setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kembali kita di Jelang Iftar. Masya Allah, tema kita tetap di keuangan dan perekonomian Islam di bulan Ramadan. Menarik banget ya, kita langsung nih. Saya langsung mau bertanya ke Ustadz Subki dulu nih. Ya, Ustadz Subki tadi kan sudah dibahas sama itu ya Bunda Patria mengenai ekonomi Islam dan juga ekonomi Islam secara filosofis antara ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional. Nah, Ustadz mau nambahin nggak nih? Enggak, Apa yang mau justru saya ditambahin? mungkin bukan nambahin ya, justru saya ingin menebalkan. Nah, menebalkan Ya, maksudnya Nambah gimana nih? kalau tadi pemirsa mungkin mendengarkan beberapa terminologi atau mustalahat ya, seperti falah. Ya kalau apa sih kadang-kadang orang nggak sama aja kok.
Iya, Misalnya Islam sama konvensional cuman diganti aja, yang ini interest, yang ini misalnya profit Iya, sharing iya. gitu kan. Ya sebenarnya kalau menurut saya nih yang falah tadi kan sebenarnya bukan sekedar profitable. Iya. Jadi bukan bisnis ansih gitu kan. Artinya bukan bisnis semata, tapi di situ kan kita juga mencari apa yang disebut dengan keberkahan. Keberkahan, betul. Ya sementara berkah itu paling mahal. Iya. Ada banyak orang makan biasa, minum biasa, tapi Tapi tubuhnya itu menjadi badanan hayyinan layyinan bi taatillah. Jadi badan yang taat kepada Allah. Mungkin bisnis dengan sistem yang non syariah itu Iya. mungkin lebih menjanjikan misalnya. Mungkin lebih menguntungkan misalnya. Tapi kan kita lihat apa yang ada di balik semua itu. Mungkin adanya ketidaktenangan dalam hidup, adanya kegelisahan dalam keluarga, Iya. fitnah anak dan lain sebagainya yang mungkin itu bisa menjadi sekam. Ya, karena doa aja kalau dia misalnya memakan dari sesuatu yang haram, yang ini Iya. menjadi konsentrasi daripada betul. bagaimana bisnis yang sesuai dengan syariah. Lah doa aja dia nggak diterima. Ramadan ini kan bulan doa, syahrul doa. Malah doa kita sampai kita buka itu akan diijabah oleh Allah. Sementara kalau dia mencarinya, ya misalnya tadi masalah kepemilikannya, Iya. terus sebenarnya sangat banyak sekali ya. Kalau waktunya mungkin 2 hari 2 malam ini kita akan menggali ilmu dari ini. Cuma kan kita dibatasi waktu ya. Pemirsa juga sambil ngocek-ngocek kolek kan sekarang ini. Nah kalau dia doa ya Rab, ternyata ditolak oleh Allah. Malbasuka haram, wa mat'amuka haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Akhirnya ditolak ya kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan falah, keuntungan yang memang betul-betul dunia akhirat, bukan sekedar secara materi kita bisa mendapatkan dalam jumlah yang besar. Mungkin saya dapat ilmunya tadi begitu tuh langsung, ya Allah pemirsa. Langsung inget tuh, langsung. Iya ini dapat ilmu yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan jadi pelajaran dari profesor saya ini. Subhanallah. Masya Allah. Jadi nyambung nih semuanya ya, dan semua sudut nyambung gitu ya. Baik, nah Bunda Patria, kita juga ngerti lah bahwa yang namanya bunga berbunga, ya lalu juga yang ada namanya riba, itu kan juga nggak boleh banget dalam Islam. Tapi gimana ya dalam kita perbankan ini ya? Nah tentunya kan kita juga nggak bisa melepaskan dari dunia-dunia seperti ini karena kepentingannya mungkin dari buat bisnis tadi. Nah ini bagaimana nih tipsnya Bunda untuk kita dalam Islam ini menjaga perekonomian Islam ini memilih bank itu seperti apa juga, itu penting juga ya. Ya silakan Bunda. Ya, Bapak Ibu, sebetulnya di Indonesia ini kita menganut dual banking system, yaitu sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional yang beroperasi secara simultan atau bersama-sama. Jadi sementara itu dari 100% porsi perbankan Indonesia, perbankan syariah hanya menguasai 7,4% pangsa pasar perbankan. Jadi sisanya sekitar 92,6% itu adalah perbankan konvensional. Padahal Indonesia 80% penduduk Indonesia itu kan muslim ya. Bisa jadi mungkin kita semua mungkin kurang mendalami bagaimana sistem ekonomi perbankan itu sesungguhnya berjalan gitu. Jadi kalau saya pribadi mungkin memberikan saran sebaiknya Bapak Ibu yang berkecimpung dalam bisnis, muslim seperti ustadz, ustazah, cobalah untuk lebih menyuburkan sistem ekonomi Islam dengan datang dan bekerja sama dengan perbankan syariah, asuransi syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya supaya ayo kita sama-sama menyuburkan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Masya Allah. Dan padahal itu Ya, adalah gimana, Ustadz? sistem ekonomi rahmatan lil alamin ya. Karena saya juga dapat data bahwa orang yang menabung dan bertransaksi dengan bank syariah juga banyak yang non muslim malah. Karena dia merasa kestabilannya ya dan segala macam, terus keadilannya itu kan memang benar-benar terjaga di dalam sistem ekonomi Islam. Bahkan waktu krisis di Eropa, waktu itu ya saat properti anjlok, hancur, yang pembiayaan bank yang konvensional, yang syariahnya itu masih tetap bertahan. Gitu.
Masya Allah ya. Sebenarnya masih banyak banget yang mau saya tanya nih pemirsa. Cuma kalau ngeliat jamnya, waktunya udah habis. Dan pemirsa juga udah mau siap-siap ya berbuka puasa ya. Insya Allah kita suatu saat nanti akan berjumpa kembali, bahas lebih banyak lagi dan lebih detail lagi. Nah tapi sebelum kita berpisah ya Ustadz Subki dan juga Bunda Patria, silakan berikan kesimpulan untuk ke pemirsa, silakan. Mungkin closing Dosen statementnya dulu dari kita dulu ya. Bapak. Silakan. Wah, Iya. Ustadz kondang. Silakan. Ya Bunda Patria. Jadi Bapak Ibu, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang tujuannya adalah untuk mencapai falah atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, di dalam sistem ekonomi Islam ada fungsi zakat, infak, dan sodakoh yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Jadi gunakanlah sistem ekonomi Islam secara kafah di Indonesia ini. Masya Allah, boleh juga dong Ustadz Subki, silakan. Ya khususnya di Ramadan ini ya mudah-mudahan kita bisa belajar mengendalikan diri untuk ya mengontrol pengeluaran-pengeluaran kita baik untuk pribadi, keluarga dan ya kadang-kadang ada reportasi juga kan bahwa jumlah uang yang beredar selama Ramadan itu nilainya sangat fantastik ya Betul. kan. Dan kalau itu untuk yang manfaat maka itu bagus, tapi kalau itu untuk sesuatu yang misalnya kalau dia beli petasan sampai sekian miliar itu kan sesuatu yang nggak akan memberikan manfaat. Mudah-mudahan kita bijak dan kita mendapatkan falah, kesuksesan, keberuntungan, kemenangan dan keberkahan di bulan penuh berkah. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bunda Patria dan juga terima kasih banyak Ustadz Subki. Ya Allah, senang banget hari ini ya kita bisa diskusi dan men-sharingkan ilmu ini. Mudah-mudahan ya pemirsa dan juga semuanya apa yang kita sharing hari ini bisa menjadi pemberat amal ibadah kita ya di yaumil akhir, dan Allah berikan juga amal yang berlipat ganda. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Yang pasti pemirsa, mulai hari ini pandai-pandai kita dan bijaklah kita dalam menggunakan keuangan, dan juga yang pasti semakin kreatif ya, jangan lupa kreatif kita agar kita juga lebih sejahtera ke depannya, dan tentunya selalu positif kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat terus menjalankan ibadah puasanya dengan semakin istiqomah. Ya, saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas undur diri. Mohon maaf banget apabila ada kehilapan yang terjadi. Mari sama-sama kita menutup jelang iftar ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.